Hey guys, welcome back to Dio and Mike podcast. Hello, Where everybody. we are being rooted in truth. And led by the Spirit. Hallelujah. Come on. Saudara, hari ini kita ada guest speaker. I think this is the first time, Yes. Mike. Our Repeating repeat. order. Repeat order. Hallelujah. Itu nama band gue loh. nama? Hah? Nama band aku tuh namanya The Repeats. Oh begitu. Tahun berapa? Tahun berapa? 2017 kita mulai. Jadi aku sekarang kalau pelayan kemana-mana Frankie Kuncoro and The Repeats. Come on. Okay, so this is Dio, Mike and the repeat. Yes. Sama. And you know, fun fact, our previous podcast sama Ko Frankie Kuncoro, it's the highest viewed Yeah. episode so far di Dio Mike Podcast. Siapa yang gak kenal kok Frankie? Nggak gitu juga. Kebetulan aja ya. Oke, Repeat order. saudara, hari ini judulnya super menarik, super seru. Kita mau bahas. Yes. Gue lupa nih. Jangan sampai PK. Jangan sampai PK Membuat tidak peka. Tidak peka. Sama-sama PK Ya. Dan tapi- peka. Dan Ya, peka. ya. Oke. Ini kenapa nih coba? Yang mulai siapa sini? Nah. Nggak gini, karena saya dengan Pastor Michael kita juga pengkhotbah. Betul. Ya. Ko Frankie juga ngisi khotbah juga. Betul. Ya. Worship Preacher, leading juga. itinerant Ya. worship leader. Ada di music industry juga. Di music industry Ya. juga Yes. gitu. Jadi ini sesuatu yang memang kita hadapi di realita Ya. kehidupan kita bertiga. Betul. Benar. Kita bukan sesuatu yang asing di bidang ini. Betul. Tapi kita perlu ngebahas. Kenapa? Karena sekarang ini ya realitanya gereja itu terbagi ya. Ada yang memang kasih PK kepada atau persembahan kasih bagi yang belum tahu ya. Ya. Kasih love gift, honor gitu, persembahan kasih kepada yang melayani, dan ada juga yang tidak. Betul. Nah, seringkali sikap kita atau sikap para pelayan atau hamba Tuhan, baik itu pemuji, penyembah, pemain musik, pengkhotbah, WL singer, terhadap PK itu yang menentukan kemurnian pelayanan kita di hadapan Tuhan. Ya. Dan kadang-kadang kita juga tidak sedikit menemukan urusan mohon maaf, urusan uang atau PK ini ya jadi cibiran juga. Ya, Betul. ya, benar. Bahkan menjadi joke internal. Ya. Selama Kofreng bertahun-tahun melayani. Pengalaman Kofreng deh, suka duka dulu deh soal ini gimana? Supaya ini para penonton Dio Mike Podcast juga tahu lewat podcast ini, lewat episode ini. Karena banyak orang yang berkata, ya kalau kamu murni melayani gak usah pakai PK-PKan. Tunggu dulu gitu. Ya, PK gak salah. Ya, PK ya. should not be evil. Tapi kalau seperti yang tadi dikatakan, motivasinya sudah mulai geser, kepekaan akan Tuhan mulai geser, nilai-nilai kebenaran udah mulai tabrak, something yang nggak salah bisa jadi salah gitu. Iya, Dan iya. kayaknya banyak orang yang nggak bisa membedakan pekerjaan dan pelayanan. Pelayanan itu apa? Apakah pelayanan itu pekerjaan? Sedangkan pekerjaan adalah manifestasi dari melayani Tuhan. Jadi Ko Frankie mungkin bisa cerita dulu. Ya. Dan mungkin juga yang di lapangan hari ini lagi terjadi itu seperti apa? Iya, iya. Urusan PK ini. Ya, ya. Jadi aku hari ini sudah melayani ya lebih dari berapa tahun ya? Udah mungkin as full timers ya. Sebagai full timer. Full timer maksudnya melayani di ladang Tuhan sebagai pelayan ini udah cukup lama dan dibentuk banyak lah pada area keuangan, apalagi setelah menikah. Setelah menikah itu kan kebutuhan kan tambah banyak ya. Jadi kalau masalah keuangan tuh bisa jadi masalah besar di dalam pernikahan. Oh ya. Nah, aku boleh sedikit berbagi. Aku bersyukur sampai hari ini pemeliharaan Tuhan itu dahsyat. Tapi nggak tiba-tiba terjadi hari ini, by the way. Iya. Itu melewati begitu banyak lika-liku, begitu banyak proses pembentukan hati, di mana istriku suatu kali pernah ngomong kayak gini nih. Ini omongan istriku, kamu dulu tuh masih inget banget dulu ketika kamu nyebur total di pelayanan ini. Itu aku starting 2012 tuh. Aku masih ingat 2012 tuh momen di mana aku kan masuk sebagai seorang staff di sebuah gereja lokal. Iya. Nah, itu kan di situ aku digaji ya dari gereja. Iya. Nah, tapi setelah itu habis itu setelah 5 tahun jadi staff di gereja, akhirnya 2017 berarti 8 tahun lalu. Ya 8 tahun lalu aku mulai benar-benar full time untuk melayani di tubuh Kristus. Oke. Tidak lagi ada di
bekerja di sebuah gereja lokal. Dan itu nggak gampang, jujur. Berarti maksudnya Koko itu keluar dari gereja lokal dalam artian pekerjaannya sebagai staff. Tetap berjemaah dong. Tetap berjemaah, Tetap tetapi berjemaah. seluruh tanda kutip pemasukannya ya berarti dari pelayanan. Dari pelayanan total. Oke. Gitu. Dan itu jujur nggak mudah. Aku masih ingat 3 bulan pertama setelah aku nggak jadi full timer di gereja, nggak jadi staff di gereja karena waktu itu part timer. Aku nggak jadi staff di gereja. 3 bulan pertama tuh income minim banget. Apalagi aku masih ingat itu awal-awal ketika lagu Kemenangan Terjadi di Sini baru mulai pelan-pelan dikenal. Tapi kan orang kenal lagunya, nggak kenal siapa pencipta dan siapa yang menyanyikan. Seringkali kan kayak gitu. Jadi undangan pelayanan itu belum gitu banyak. Nah waktu itu aku masih banyak fokusnya lebih ke edukasi. Nah pemasukan dari edukasi itu kan naik turun, nggak gampang waktu itu. Tapi yang luar biasanya, aku masih ingat bulan Maret 2017. Jadi setelah album soloku rilis, tiba-tiba tuh mami aku kontak aku. Aku tuh gak pernah lupa aku lagi nonton Java Jazz. Lagi nonton Java Jazz, lagi nonton Tulus tuh. Ini kesaksian yang jarang disampaikan di publik ya. Mamiku ngomong, kamu coba cek rekening kamu. Hah, ngapain Mi? Aku udah jarang ngecek, orang gak ada pemasukan. Gak ada pemasukan, mau ngecek apa? Gak gini. Seminggu yang lalu ada yang kontak ke Mami, minta nomor rekening kamu. Oh iya? Udah kan? Hari itu aku ngecek tuh di tengah lagi nonton Tulus. Jangan cintai aku apa adanya. Jangan cintai aku. ngecek rekening dong. Kaget. Itu nominalnya. Itu lebih dari 3 kali lipat aku biasa terima salary waktu jadi staff. Itu gak pernah kepikiran selama hidupku. Dan ternyata yang kirimin itu aku kenal. Nah akhirnya aku kontakkan, say thank you. Tapi aku juga ngomong, ini kamu gak salah transfer nih. Jangan-jangan maunya ke Frankie Siombing tapi ke Frankie Kuncoro gitu. Sama-sama Frankie. Gak lihat belakangnya. Terus dia ngomong enggak bener. Kenapa kok kirimin? Aku tanya dong. Karena we are so blessed by your album. Jadi kamu punya lagu-lagu di album pertama kamu itu memberkati keluarga kami, menguatkan sekali dan aku digerakkan untuk menabur. Itu nggak pernah kepikir. Setelah 3 bulan nggak ada, bisa dikatakan hampir nggak ada income. Sampai akhirnya itu ketika aku tuh ngirim itu langsung aku punya rekening langsung tak kosongkan, tak kirim ke istri semua. By the way, sedikit buka-bukaan. Aku tuh gak pegang duit. Yang pegang istri. Iya. Yang pegang istri. I think that's a good value to share. Betul. Makanya tadi tiba-tiba aku kan diinget istriku yang bantu ngelola. Karena dia lebih jago ngelola daripada aku. Tapi itu good value loh kok. Betul. Ya, kita sebagai Aku suami percaya. maksudnya ya ada yang istrinya gak tahu loh pendapatan suaminya berapa sampai saat ini. And that's dangerous. Iya. Istriku sangat tahu, dia yang mencatat dan ngatur pengeluaran segala sesuatu. Dia ngatur dan hari itu aku gak pernah lupa aku tuh ngasih kan biasa kalau transfer itu tuh kan ada keterangannya. Keterangannya aku isi uang bulanan yang telat 3 bulan. Haleluya. Jadi by the way sampai sekarang aku tiap kali transfer ke istriku tuh nggak pernah serius. Selalu kata-katanya selalu lucu-lucu. Selalu itu ini aku gak pernah cerita kemana-mana. Ini gak pernah. Aku juga gak pernah denger. Aku gak selalu pokoknya lucu-lucu pengen jadi supaya itu jadi hiburan juga. Gitu. Jadi nah dari pengalaman itu menariknya setelah itu tuh tiba-tiba banyak sekali kejadian di mana aku ngalami mujizat di area keuangan. Gak pernah kepikir. Nah tapi juga kita ngomongin suka dukanya ya. Dukanya juga ada. Ada momen-momen di mana aku melayani pun juga pihak pengundang itu lupa memberikan persembahan kasih. Pernah tuh? Pernah gitu. Jadi lupa. Jadi pulang itu tuh dengan tangan kosong. Beneran. Terus istri nanya, yang tadi gimana? Biasa kan namanya istri juga nanya, oh kamu dikasih berkat berapa? Karena dia membantu mencatat gitu loh. Pembukuannya terus, jelas. Aku nunggu, belum dikasih yang, apa mungkin besok kali ya.
Ditunggu sebulan. Gak ada juga. Oke. Dan tapi again, momen-momen seperti itu justru itu sehat Iya. buat kita. Kenapa sehat kok? Karena gini, manusia jujur, manusia itu pada dasarnya itu serakah, tamak. Oke. Itu sifat dasar manusia dan harus didetoks dengan kita menabur. Jadi waktu aku ngalami kejadian kayak gitu, Tuhan ingatkan, kamu kali ini punya kesempatan untuk menabur di gereja itu. Iya. Bersyukur supaya hatimu aman lagi. Virus-virus keserakan dihancurkan Wow, di iya. sana. Jadi aku bersyukur dan kadang-kadang pun juga sekalipun mungkin terima, kadang-kadang tuh tiba-tiba bisa ketemu sama temen, ada satu orang yang kuat, yang kamu dapat kasih, Iya. dapat kasih ya Tuhan, kasih. Tapi Tuhan tuh luar biasa loh. Kalau kita ngomong kawan, aku banyak kesaksian sekali. Tapi intinya gini ya, jangan punya mindset kayak penjudi, jujur. Banyak orang tuh mikirnya kalau udah sok-sokan jadi Tuhan nggak suruh, Main kasih. main kasih aja sembarangan, nabur. Sekalipun nabur tuh nggak pernah salah ya. Iya. Tapi kalau motivasi kita selalu mikirnya selalu return, bukan dari hati yang rela, Iya. mikirin langsung bakal dapat berapa. Aku percaya itu juga ujungnya nggak berkenan juga menurut aku tetap. Nah aku waktu tiap kali kok tiba-tiba kayak kapan hari baru kapan hari baru terima, tiba-tiba tuh ada temenku datang dan aku ngerasa aku mesti support buat dia nih. Iya. Benar loh. Itu nggak cuma dalam hitungan satu hari. Tuhan itu tuh dengan cara Tuhan ya dikembalikan itu berkali-kali lipat dari itu. Come on. Dan itu aku ngalami. Jadi ada suka duganya Iya, nggak mesti kayak, wih sekelas Frankie Kuncor dia kemana-mana. Tetap kok ngalamin nggak dikasih tangan kosong gitu. Kadang-kadang juga dikasih jabatan tangan terus habis itu jangan kapok-kapok. Iya. Seru. Itulah dinamika dunia pelayanan ya. Iya. Sebetulnya kalau kita lihat dari Alkitab ya, Eh. maksudnya dari perjanjian lama dan perjanjian baru pun saudara, banyak ayat yang berbicara mengenai menyokong kebutuhan para imam. Betul. Iya. Begitu. Saya kutip beberapa ayat aja ya. Ini Iya. secara cepat kita cari di Alkitab saudara. Ya, dalam Ulangan pasal 12 ayat 19, Ulangan ayat 14 ayat 27 sampai 29, bahkan 1 Tawarik pasal 9 ayat 33 di mana para penyanyi itu tinggal di dalam bait Allah di ruang pelayan untuk dibebaskan dari pekerjaan lain. Iya. Saudara. Ya, Bilangan pasal 18 ayat 21, orang Lewi mendapat bagian daripada persepuluhan umat. Ya. Iya. Nehemia 12 ayat 44 sampai 47 juga mengatur tentang kehidupan para imam penunggu Iya. pintu gerbang. Iya. Begitu. Dan kalau kita masuk ke perjanjian baru, Tuhan Yesus sama para murid itu ada wanita-wanita yang mendukung Ya. pelayanan Tuhan Yesus. Betul. Dan kalau kita tarik sampai ke kisah Paulus, 1 Korintus pasal 9 ayat 7 sampai 14 berbicara, mungkin nanti akan Pastor Mike juga Iya. bahas lebih dalam, Ya. yang memberitakan Injil berhak hidup dari pemberitaan Ya, Injil. betul. Ya. Atau jangan memberangus Jangan mulut. memberangus mulut mulut lembu, lembu. yang sedang mengirik, Iya, dan lagi seorang pekerja patut loh patut. mendapat upahnya. Nah itu semua berbicara mengenai ya pelayan Tuhan yang bekerja di dalam ladang Correct. pelayanan. Ya. Nah, ini Pastor Dio barusan mengatakan sesuatu yang penting, saudara, pekerjaan. Saudara nggak bisa lupa. Nah, kita mau tanya nih, Ko Frankie. Ko Frankie yang melayani Tuhan, memberkati jiwa-jiwa, memberkati tubuh Kristus. Tapi bentuk dari pelayanan Ko Frankie, pelayanan adalah bagaimana kita melayani kebutuhan orang, melayani kehendak Tuhan, merespon yang menjadi isi hati Tuhan. Ya. Tapi itu termanifestasi karena ada pekerjaan. Ya. Betul kan? Ya. Nah, Ko Frankie memimpin pujian, kami yang berkhotbah menyampaikan kebenaran firman yang kita pelajari, yang kita dapatkan dari Tuhan. Itu memang adalah fungsi kita Ya. dan pekerjaan kita Ya. gitu loh. Ya. Jadi ada orang yang suka berkata bahwa loh kalau pelayanan pokoknya mentalitasnya harus gratis. Kalau pelayanan berarti kamu nggak usah pikirin kamu dapat apa. Tapi seperti yang Ko Frankie tadi katakan, untuk rumah tangga Ko Frankie, rumah tangga Pastor Dio dan saya sendiri, Ya. kami menjadi suami yang bertanggung jawab, Ya. ayah yang bertanggung jawab, yang bekerja keras sesuai dengan fungsi kepercayaan yang Tuhan berikan. Ya. Lewat kita melayani, berkhotbah, menyampaikan firman, Ya. memimpin pujian, itu pekerjaan. Ya. What do you have to say about that, Ko? Ya. Nah cuma itu aku setuju, itu sebuah pekerjaan. Iya. Tapi yang bikin beda gini, kalau kita sudah ada di ladang Tuhan,
itu bukan cuma pekerjaan tapi pengabdian. Hmm. Kita hidup benar-benar, buat saya ya, Iya. definisi pelayan yang murni adalah hidup karena berkat bukan karena proposal. Iya. Hidup karena berkat, Bukan karena proposal. bukan karena tarif. Yes. bukan Nah, karena tarif. Tarif. Oke, lanjut. Jadi kita mesti hati-hati dengan namanya tarif dalam pelayanan. That's right. Saya sendiri ada orang-orang yang mungkin punya cara pandang yang berbeda, tapi kalau saya personally dan mungkin saya percaya Pastor Mike, Pastor Dio juga punya pemahaman yang sama bahwa kita tiap kali melayani itu tuh kita nggak narif, Nggak ada narif. nggak ada narif, benar-benar kita benar-benar hidup ya sesuai. Kalau ada undangan masuk pun aku seringkali juga doakan. Biasa aku ngecek juga. Betul. Siapa yang ngundang? Siapa yang ngundang, siapa yang pernah diundang ke sana. Iya. Ini pengundang ini, gereja ini atau komunitas ini visinya kemana sih? Betul. Arahnya kemana sih? Kiblat pengajarnya kemana sih? Siapa orang-orang yang bakal hadir? Supaya gini, memastikan bahwa kita memang orang yang tepat untuk di sana. Jangan sampai mereka itu kebutuhannya misalnya butuh pengajaran di area tertentu, sementara strength kita mungkin nggak di sana. Betul. Kecuali memang Tuhan memang suruh kita ke sana ya. Iya. Jadi prinsipnya balik ke tadi bahwa orang-orang yang memang udah bekerja di ladang Tuhan sebagai pemberita kabar baik secara sepenuh waktu, mau sebagai Trainer, guru. Penyanyi ya, kita Penyanyi, mau penyanyi, pemain musik. bermusik. Ya mereka memang layak dari sana, tapi selalu ingat kita tuh di sini mengabdi. Jadi tidak ada nilai transaksi yang kita Yes. terapkan di awal. Jadi kalau misalnya sampai akhirnya kita pun misalnya nggak dikasih pun bersyukurlah buat itu, karena kita di sini memang mengabdi. Tapi percayalah, saya tetap yakin 1.000.000% bahkan lebih bahwa dari pengalaman hidup saya membuktikan kalau kita tuh melakukan dengan segenap hati. Iya. Amin. Kita melakukan itu bukan dengan transaksi, dari kemurnian hati. Kayak kita nggak bisa ngomong hati kita selalu murni. Jujur kita Iya, masih terus betul. dimurnikan. Iya. Kita ada kebutuhan, tapi Iya. Tuhan tuh selalu punya cara-cara yang luar biasa. Seperti tadi yang aku bagi pengalaman ya. Iya. Ada waktu di mana kok disuruh ngasih, nggak boleh terikat. Oh ternyata Tuhan punya maksud. Nah dengan kemurnian hati, dengan selalu effort yang terbaik, kita juga melayani itu butuh persiapan. loh. Betul. Iya. Aku tuh jujur tiap kali nih buka dapur dikit ya. Iya. Mungkin kalau kalian memang ekspertisnya sebagai preacher, pengajar, ya kan. Aku tuh kalau nyiapin firman mungkin lebih pusing dari kalian, mungkin karena mungkin kalian bidangnya memang mainnya di sana. Oke. Kalau aku ada hybrid kan, diundang Kan khotbah. sebagai nyanyi juga, khotbah Khotbah juga, ya kadang-kadang edukasi pujian penyembahan juga. Workshop. Jadi ini kadang-kadang rada palu gada juga. Lu mau apa gua ada. Karena ada juga campur-campur gitu. Nah kadang-kadang tuh mikirin orang tuh ekspektasinya ya. Pak nanti tolong ketika ini juga titipan istri. Oh, Ini aku jarang buka nih titipan istri. Dari kan nyebut istriku terus. Tapi memang benar aku ngerasa aku ditajemin banyak di pelayanan ini sampai punya warna tuh gara-gara istriku. Wow. Dia ngomong kayak ini, yang kamu tuh yang bikin kamu unik itu adalah setiap kali kamu menyampaikan firman itu kamu ada diselingi dengan worship. oke. Jadi tuh tiap kali nyiapin itu persiapannya ya by the way. Mikirin poin tadi ngomong Susunan temanya khotbahnya. apa, firmannya dari mana, aplikasi kesehariannya apa, plus Lagu. kesaksian apa, plus lagunya apa. Wah, itu. Aku pun tanya istri kalau lagu itu. Haleluya. Nanya Dan Janet aku. bukan lagu penutup ya. Kan Lagu kita healing. seringkali lagu altar kok. Ini enggak. Di tengah-tengah. Di tengah-tengah langsung tiba-tiba ada lagu yang connect, cuma diajak nyanyi. Itu tuh mikirin itu tuh nggak gampang. Yang mendukung poin khotbah Betul. itu. Heeh. Wah, itu nggak mudah. Ya. Actually kok apa yang Frankie katakan itu kayak penting untuk kita semua pahami. Artinya kita bertiga sepakat nggak ada tarif. Ya. Tidak ada Iya. tarif, kita nggak masang tarif. Nah untuk menjaga hati kita murni, kalau kita melayani Tuhan, berarti kalau PK datang karena sukarela dari yang mengundang. Ya. Mau itu besar, mau itu kecil, bagaimana kita menyikapi berapapun yang kita terima, itu memastikan bahwa hati kita tetap murni di hadapan Tuhan. Ya. Jadi karena gini, pekerjaannya adalah bernyanyi, pekerjaannya bermain musik, pekerjaannya menyampaikan firman, mengajar. Tapi pelayanannya adalah sikap hati kita kepada Tuhan That's true. dan sikap hati kita kepada orang-orang yang kita layani. Ya. Kita juga harus bisa bedakan gitu, apalagi para pemirsa. Jangan sampai langsung dipukul rata gitu. Kayaknya kalau kalau pelayanan nggak usah mikirin duit. Well, yang melayani juga bertanggung jawab sebagai suami, sebagai ayah. Ya. Jadi
I think masing-masing orang dan sungguh ini betapa pentingnya untuk masing-masing pelayan Tuhan bertanggung jawab dilihat atau tidak dilihat. Ya. Perlu ngomong sama orang atau enggak, akhirnya masing-masing bertanggung jawab kepada Tuhan yang memanggil kita di dalam pelayanan kita tersebut gitu. Ya, barusan aku diingetin juga gini. Tuan kita sesungguhnya itu bukan yang undang kita loh, Yes. tapi itu Tuhan. Amen. Come on. Amen. Dan aku ada satu quote dari gembalaku, dia ngomong bagus banget. Kalau Tuhan yang panggil, itu Tuhan yang repot. Yes. Kalau Tuhan yang panggil, Tuhan yang pelihara. That's nice. Yes. Selalu kalau Tuhan tuh panggil, Tuhan pasti cukupkan. Caranya gimana? Jujur setiap kali, ya kita yang bergerak di bidang pelayanan kadang-kadang gak masuk akal. Iya. Tempat-tempat yang kita pikir justru mungkin kita ngerasa mungkin gak akan dapat gimana-gimana. Atau mungkin, tapi justru di tempat-tempat itu tuh lucu ya, kita kok bisa diapresiasi demikian rupa dan segala macam. Itulah Tuhan kita. Gitu. Dan kadang apresiasi itu nggak selalu dalam bentuk materi loh. Betul. That's true. Kadang-kadang saya disambut hangat, hubungan. Iya, benar. Apa ya? Ada hal-hal yang bisa mengapresiasi Yeah. bukan hanya sebatas PK. Yes. Mohon maaf. True. And I think kita juga perlu katakan gini, seringkali orang berpikir bahwa kalau yang melayani sepenuh waktu, karena repot nih. The moment seorang pelayan Tuhan tentu membutuhkan hikmat ya. Ya. Merek apa yang dipakai, mobil apa yang disetir gitu ya. Ya. Karena kita bisa pakai satu merek mobil buat satu orang itu cukup sederhana, tapi buat orang yang lain mobil itu terkesan mewah. Iya. Mobil yang dilihat sama orang A mewah, buat orang B biasa. Akhirnya kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Nah, bahkan sekarang kalau orang melihat pelayan-pelayan Tuhan, tentu perlu hikmat gitu loh. Yeah. Kalau berlebihan, Alkitab pun mengajarkan segala sesuatu yang sifatnya berlebihan. Kalau itu bisa menyandung, perhatikan. Jangan sampai tindak laku kita menyandung orang lain. Tapi kita juga mau berkata kepada para hamba-hamba Tuhan yang melayani. Jangan juga akhirnya kita lebih takut orang akan mikir apa tentang kita gitu. Karena gak akan habis-habis. Betul. Sedangkan orang berpikir, well kalau kamu jadi pengusaha, kamu jadi businessman, kamu mau beli apa aja, sah. Seseorang yang memang dipanggil oleh Tuhan dan fungsinya di dalam kehidupannya, panggilannya, pekerjaannya adalah seputar pelayanan. Merasa bahwa kalau di dalam dunia pelayanan kamu nggak berhak beli apa-apa, pakainya yang sejelek mungkin. The moment seorang entah itu pendeta, pemain musik yang ada di bidang pelayanan mulai mengalami berkat Tuhan, upgrade secara finansial, itu langsung disalibkan oleh pada masyarakat khususnya netizen gitu loh. And it's sad. It's sad karena kita melihat jadi kesannya kayak kalau kamu digaji sama orang yang nggak kenal Tuhan di dunia, kamu bisa menikmati tanda kutip berkat. Tapi pokoknya semuanya yang urusan dengan Tuhan sejelek mungkin, semiskin mungkin. Jadi kesannya kayak kita menunjukkan bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang tidak bisa menjaga hamba-hambanya. Atau kedua Tuhan yang nggak suka hambanya menikmati. Nah, Tapi kita di sini mesti balance juga ya. harus balance. Kita mesti balance karena begini saudara. Saya beberapa kali saya share ini kepada pelayan-pelayan Tuhan bahwa karena saya juga ngajar etika ya. Jadi ada yang namanya etika kewajaran. Oke. That's good. Sederhana Good point. aja. Yeah. Wajar gak sih kita That's good. sebagai hamba Tuhan, Yeah, sebagai orang bernama Dio, Yeah. dalam usia segini punya itu? Yeah. Wajar gak? Sekalipun mungkin kita punya uang yang untuk bisa beli. True. Contoh, Yeah. saya punya uang nih buat beli mobil Bentley. Tapi wajar gak sih untuk pendeta usia 35 Nyetir Bentley. nyetir Bentley? Saya yang pertama protes Pastor Dio. Bagi saya nggak, ya makanya sekali lagi ini bisa subjektif, tapi kan namanya orang ya mesti ada satu parameter ya. Betul. Dan kedua di GBI, ini saya ngomong dari perspektif Sinode GBI, karena kebetulan saya juga di Biro Influencer Teologi GBI dan sudah dikhotbahkan oleh ketum kita Pak Rubin. GBI nggak menganut teologi kemiskinan, nggak menganut teologi kemakmuran, Come on. tapi menganut teologi penata layanan. Yes. That's Apa good. itu penata layanan? Kamu punya berapa talenta? Kembangkan itu. Iya. Jangan ngiri sama yang punya 5 talenta. Kalau kamu cuma punya 1. Iya. Di mata Tuhan 1 harus jadi 2, 5 Yes. jadi 10. Iya. Tugas kamu Iya. itu. Iya. Orang yang menikmati 10 talenta tentu berbeda Iya. dengan yang menikmati cuma 2 talenta. Betul. Good point. Kapasitasnya berbeda. Iya. Tapi yang Tuhan minta multiplikasikan. Come on. Ya. Itu namanya stewardship. Ada orang di penata layanan.
karunia bikin lagu bisa, Ya. nyanyi bisa, Ya, ya. modal tampang juga ganteng, juga cantik, tinggi semampai. Iya. Pokoknya semuanya kayaknya ada begitu. Iya, Dan iya. istilahnya orang panggung banget deh. Iya, Ke iya. personality-nya. Iya, That's iya. Charming, Iya, iya, karismatik. iya, iya, iya. Bisa khotbah, semua palu gada all in. Ya. Tapi ada orang yang enggak. Ya. Dan itu yang penting dilakukan dengan benar, Ya. dengan jujur, nggak nipu gitu kan. Iya. Di dalam parameter kebenaran firman. Iya. What do you say, Ko Frank? Mantap. Dalam nih. Iya. Kalau kita balik tadi bagus banget yang disampaikan sama Dio tadi bagus banget tentang prinsip teologi ya. Iya. Aku lately juga lagi belajar bener sih firman Tuhan tuh nggak ngomong tentang apa namanya Tuhan mau kita berkekurangan enggak. Kita nggak pernah ngomong kayak gitu. Dan seringkali juga ada ayat yang dibelokkan. Aku datang supaya kamu mempunyai hidup yang berkelimpahan. Iya. Urusannya selalu bicara duit. That's Iya. right. Gitu. Padahal itu bicara tentang kita punya sukacita yang berkelimpahan, kita punya damai sejahtera yang berkelimpahan, kita punya pewahyuan Tuhan yang berkelimpahan gitu. Dan eksekusinya kalau ngomong tentang masalah keuangan, aku lebih setuju dengan prinsip namanya teologi kecukupan. Oh. Cukup. Iya, cukup. Iya. Karena doa Bapa kami, berikanlah kami hari ini makan yang secukupnya. Amsal mengajarkan bagus banget. Amsal itu bicara tentang jangan sampai aku terlalu miskin dan akhirnya aku mengeluh gitu Iya. tentang siapa Tuhan. Aku Jangan sampai sembari aku cek terlalu ayatnya ya. itu tuh bagus, itu ayat bagus banget. Dan jangan sampai aku terlalu kaya sampai akhirnya aku tuh meninggalkan Betul. Tuhan. Gak mau. Aku mau untuk jadi orang yang merasa cukup. Iya. Untuk bisa merasa cukup, it's a journey. Sebuah perjalanan, pendewasaan. Jujur aja ya, kalau aku ngomong apa adanya. Ada musim di mana memang aku ngerasa Tuhan kasih kepercayaan yang luar biasa. Masalah keuangan. Tuhan tambahkan dengan puji Tuhan lah untuk itu. Dan istriku pun merasakannya. Dia ngerti. Suatu kali dia pernah ngomong kayak gini, ya gak pernah kepikir ya. Kita nih sekarang Tuhan bisa percayakan ini itu. Gak pernah kepikir kalau lihat awal menikah. Awal menikah. Satu pengalaman yang istriku gak pernah lupa. Yang membekasi dia. Tahu gak dulu ya. Kita tuh sampai uang recehan aja kita selotipin. Koko Kita nikah tahun berapa sih? 2013. Jadi udah 12 tahun. Wow. Oke. Ya, Dan jadi saat itu uang receh diselotipin. sampai di situ beneran. Itu tuh kita nggak ketika pindah ke Jakarta. Bener-bener itu tuh uang gak cukup sih. Jadi itu akhirnya menggerus kita punya. Tapi kita masih ada tabungan puji Tuhan ya. Oke. Tapi memang Tapi kemakan tabungannya. kemakan terus dan itu nggak mudah buat kita. Terus ya puji Tuhan akhirnya di satu musim memang kita diberkati financially. Nah orang tuh namanya diberkati finansial belum tentu langsung tiba-tiba jujur aja ya jadi berhikmat. Tetap namanya daging ini ada keinginan yang dulu mungkin nggak pernah bisa beli ini, kepengen nyicipin ini, nggak pernah makan di sini, pengen bisa nyoba makan di situ, yang gitu-gitu gitu. Jadi bisa dikatakan itu luxury facility. Iya. Luxury itu setiap orang beda-beda levelnya. Iya, Buat iya. kita bisa makan dulu, ibaratnya lebih banyak makan di yang Warteg lah. warteg pinggiran, terus makan di restoran yang lebih baik. Dulu aku sama istri mau makan itu mikir, uangnya ada berapa? Ada nggak? Nggak ada, udah makan di rumah aja, kita kelola. Tapi ada satu musim ketika berkat udah naik, pengen dong coba makan di situ. Iya. Nah habis itu pengen dong beli barang itu. Iya. Pengen. Nah ada satu momen memang aku sadari sendiri nih. Aku tuh kadang-kadang belum wise. Belum wise untuk mengelola. Jadi kadang-kadang kebablasan. Beli sepatu kebablasan. Sukanya jujur apa aja. sepatu? Sepatu misalnya Sepatu. gitu. Sepatu aku suka gitu. Tapi sampai satu titik ya, semakin kita kenal Tuhan, semakin kita didewasakan Tuhan, benar itu. Aku berkurang, Yesus bertambah. Amen. Itu keinginan itu lama-lama hilang tuh pelan-pelan tuh. Iya. Sampai aku sekarang nih, aku mau ngomong apa? Udah nggak, dulu suka pakai, udah mulai nggak pakai jam. Iya. Udah mulai kayak Mungkin nggak takut penting. disalibkan kali kamu. Bukan, Saya memilih kalau pelayanan nggak usah pakai jam kok. gara-gara jam Saya tuh nggak bisa mau. disalibkan. Iya deh. Lah kita lagi khotbah kena jam. Wah, Waduh. langsung yang disorot jamnya. Tapi serius, aku tuh terakhir, aku ngerasa nggak tahu kenapa kok di hati nih nggak pakai jam ribet. Bukan nggak mau pakai jam ribet. Akhirnya aku punya jam yang ngecas. Apalagi dulu sempat pengen dong akrit yang lebih mahal. Tapi kayak hati tuh ada rem, Ngerem. ada penguasaan dirinya. Nggak perlu, nggak usah. Oke. Terus pakaian. Ini kita belak-belak. Aku nggak pernah Iya, belak-belak iya. kayak gini. Dulu pengen dong bisa punya pakaian yang lebih bagus. Tapi lately sekarang ya,
beli pakaian kalau pas lagi diskonan deh. Iya. Iya. Cari-cari kadang-kadang nyetok supaya jangan sampai juga masa tiap kali pelayanan kemana-mana selalu bajunya itu tuh terus. Yeah. Paling enggak ada berkatnya ada kok. Dinikmati tetapi dengan hikmat. Come on. I think kalau Frankie katakan juga itu juga berjalan dengan waktu. Karena kalau Iya. kita punya keluarga, Benar. kita punya anak, Sekarang kita juga mikir anak. Mikir. anak bertambah. betul. Dan Jadi aku sedangkan tahu. nih gini loh kok. Kalau Frankie mau pakai kayak jam, mungkin ada jam yang di-upgrade, ada yang menyaksikan bilang nggak ada salahnya itu jam biasa gitu kan. Tapi buat orang lain itu jam udah mewah sekali. Benar. Jadi intinya juga kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Saya dulu kok Frankie Ya, ya. jujur, sempat ada yang berkata kalau mau pelayanan itu pelayanannya ke fakir miskin. Ya. Pelayanannya itu ke desa yang terpelosok di mana Pokoknya gitu. yang termarginalkan. Iya. Ya. Di situ saya akhirnya one day Tuhan melepaskan saya dengan berkata bahwa ada orang-orang yang dipanggil Tuhan di kota, ada orang-orang yang dipanggil di desa-desa. Ya. Yang di kota, yang di desa tidak bisa merasa saya lebih atau saya kurang Iya. karena fasilitas atau karena jasa yang diberikan. Benar. Bukankah semuanya itu karena kasih karunia Tuhan? Benar. Dan nyatanya memang nggak bisa dipukul rata. Ada orang yang struggle dengan keuangan bukan karena tidak diberkati, tapi tidak bisa mengelola berkat yang That's ada. Mismanagement of money, nggak Yeah. bisa mengembangkan, nggak punya strategi yang tepat untuk bisa mengembangkan secara finansial pelayanan yang diemban gitu kan, Ko Frankie? Ya, tadi aku tiba-tiba diingetin satu kisah. Tadi ngomong tentang pengelolaan. Kita tahu satu kisah pengelolaan yang paling baik itu bicara perumpamaan talenta. Oke. 1, 2, 5 talenta. Iya, Kita udah tahu endingnya hasilnya. betul, Mereka tuh kan dimulai dengan mereka tuh punya tuan yang sama. betul. Dikasih waktu yang sama. Yang ketiga dikasih kepercayaan yang sama. Karena di mata Tuhan 1, 2, 5 tuh gak ada bedanya. That's right. Gak ada bedanya. Sama-sama dipercaya. Iya, Dan itu bukan kepercayaan yang kecil. iya. Nah endingnya kita tahu yang 2 sama 5 dipuji, Iya. yang 1 dicaci maki. Iya, Yang 2 sama 5 di-upgrade posisinya. iya. Ya, ikutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dalam terjemahan yang lain dikasih kata-kata bagus banget. Dari hamba jadi partner. Wow. Itu dalam terjemahan The Message. Wow. Ya, dulu bawahannya, sekarang jadi partnernya. Partner. Wow. Oke. Sementara yang satu sedih banget. Yang satu dikasih kepercayaan baru, yang satu diambil yang dipercayakan. Iya. Satu lagi, yang 2 sama 5 diajak untuk menikmati sukacita dalam suasana pesta. Iya. Tapi yang 1 talenta itu dia ngalami namanya tangisan yang tiada hentinya. Dalam sebuah penderitaan, di sana ada kegelapan yang paling gelap, hanya cuma ada ratap dan kertak gigi. Kita katakan seperti itu. Kalau aku pakai bahasa yang sederhana, ada kesedihan yang begitu mendalam. Penyesalan. Nah, ketika aku lihat yang punya 1 talenta itu sebenarnya dia punya keahlian yang tidak dipunyai 2 sama 5. Keahliannya apa? Jago ngomong. Come on. Dia tuh ketika ditanyain mana hasilmu, wah dia jago memutarbalikkan fakta, ngomong ini dan itu dan segala macam. Sebenarnya keahlian itu dia orang sales, jago ngomong. Tuannya ngomong kayak gini loh. Kalau kamu nggak bisa running uang itu, You give to hendaklah somebody. kamu kasih yang sama 2 sama 5. Terserah lu mau pilih yang mana. Iya. Atau lu kasih itu 50-50. Iya. Kasih aja. Harusnya dia bisa jadi seorang sales yang bagus untuk mempromosikan bisnisnya si 2 sama si 5. Tapi karena dia tidak menggali potensinya ke dalam, akhirnya membuat dia akhirnya kehilangan Come on. apa yang dia harusnya bisa kerjakan dan dia bisa dapatkan bunganya. Nah, banyak orang seringkali cuma fokus lihat panggilan orang. Tadi kita ngomong tentang masalah, gak usah ngomong tentang desa maupun kota. Sama-sama di desa, sama di kota. Kadang-kadang kita tuh iri. Si itu kok enak ya, si itu kok enak. Sampai akhirnya kita lupa apa yang Tuhan berikan, potensi yang Tuhan berikan di tangan kita. Perumpamaan yang lain yang terakhir aku belajar. Pohon durian gak perlu iri sama pohon anggur. Pohon durian sekali menghasilkan itu cuma 40 buah sekali panen. 1 pohon. 1 pohon. Tapi kalau pohon anggur sekali menghasilkan 4.000 buah anggur. Jumlahnya beda, 40 sama 4.000. Durian bisa gak iri sama anggur? Iya. Ya jujurnya secara manusia bisa. Kalau ngeliat angka. Kok enak ya? 4.000 banyak gitu. Gue cuma 40 nih. Nah kalau lu jadinya 1 pohon durian menghasilkan 4.000 pohon durian. Pohonnya ambruk. That's right. Iya. Tuhan sudah merancang itu dengan kesanggupannya masing-masing. That's right. Iya. Nah, karena itu
Galilah ke dalam. Sebagus-bagusnya saya nggak bisa jadi seperti Pastor Dio, nggak bisa jadi seperti Pastor Mike. Kalau kita pengen ngalami tadi karena kita konteksnya bicara satunya bicara berkat finansial, kerjakan potensi yang Tuhan taruh di dalam kita. Amen. Masa depan hidup kita itu bukan ada di luar, di dalam. Ya. Oh, aku diajarin satu prinsip bagus banget. Masa depan dari sebuah buah apel itu di dalam bijinya, di dalamnya. Iya. Kita harus melihat ke dalam. Jangan terus lihat keluar. Makanya gini, hari ini kalau misalnya Anda melayani atau Anda seorang pemimpin di sebuah gereja, tutup mata sama yang lain, kejar Tuhan, tanya Come on. Tuhan mau aku apa. Iya. Amen. Gitu. Semakin kita ngerti yang Tuhan mau, semakin kita akan tajam di dalam sebuah panggilan tubuh Kristus. Iya. Nah, kenapa kok hari ini banyak orang kok nggak survive? Menurut aku karena mereka nggak menemukan jati dirinya Iya. di dalam tubuh Kristus itu sebagai apa? Ko Franky tadi ngomong sesuatu. Saya juga sadar bahwa yang satu talenta, kalau memang talentanya, kemampuannya, kelebihannya adalah untuk menjual atau ngomong, ini tipe Kristen talk only no action. Dan biasanya yang komplain, yang cibir, yang selalu merasa kurang, itu yang selalu menjelekkan orang lain, Yeah. merasa dirinya yang paling malang. Sedangkan saya juga temukan ada orang-orang yang di dalam kecukupan dan kepuasan. Yeah. Karena mereka bersyukur, karena mereka menikmati kebaikan Tuhan. Ya. Di dalam yang mereka miliki dan yang dipercayakan oleh Tuhan, meskipun tidak sebanyak orang lain, mereka puas loh. Ya, ya. Mereka bisa secure, mereka bisa aman, Ya. mereka bisa bersuka cita. Ya. Tapi biasanya yang suka mencibir, Ya. yang menjelekan, yaitu yang talk only tapi no action. Bahkan dia sebetulnya tuh ngejelekin tuannya loh. Tuhan yang dijelekin. Tuhan. Iya kan? Tuhan, aku tahu Tuhan adalah Tuhan yang jahat. Ah. Menuai di tempat di mana engkau tidak menabur. That's deep, Pastor Deep. Jadi dia juga nyalain Tuhan juga. Dengan kata lain saudara, kalau Anda lebih menjelekkan orang lain dan gereja lain, Anda sedang menjelekkan Tuhan. Berhenti. Iya dong. Iya, 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 benar. that's what you're saying. Iya, I think that's iya, powerful. iya, iya, Kalau iya. kita cuma bisa ngomongin pendeta, ngomongin hamba Tuhan, ngomongin gereja lain, kamu lagi nggak menjelekin orang, kamu lagi menjelekan Tuhan yang juga menebus, memampukan, memilih, memanggil orang yang sedang Anda jelekan. Ya. Saya bacain sebentar ayat tadi dari Kofreng. Iya, iya. Karena tadi dia nyinggung kitab Amsal ini soalnya ayatnya bagus banget. Dan Iya, ini iya, ayat iya. jujur Iya. Kofreng juga pegangan doa saya sama istri. Iya. Come on. Amsal 30 ayat 8 sampai 9. Iya. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Amin. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Yes. That's a very beautiful verse. It is. Ya. Tuhan, aku gak mau jadi miskin, aku juga gak mau jadi kaya. Kalau aku doa sama Tuhan begini, Tuhan tahu kapasitasku seberapa, Iya. kasihlah yang menjadi bagianku. Ya sudah, Ya. udah itu aja. Itu I think that's the cornerstone dari teologi yang Ko Franky ngomong tadi, teologi kecukupan. Kecukupan. You know what? Karena buat orang kapasitas itu pencapaian, tapi buat Tuhan kapasitas itu kepercayaan gitu. So fokusnya bukan ke kapasitasnya sebetulnya, fokusnya pada kesetiaan kita. Tapi Tuhan janji, Dia yang menciptakan this kingdom system berkata, kalau kamu bisa dipercaya dengan perkara yang kecil, Iya. kamu dipercaya perkara yang lebih besar. Ya. Iya. So growth, increase, expansion, that's the nature of God. Iya. Ya. Kalau kita dipercaya nggak mungkin. Saya berani ngomong di atas kebenaran firman bahwa orang yang dipercaya oleh Tuhan kapasitasnya pasti akan bertambah. Ya. Sekali lagi, Ya. Amin. the moment kita bedakan ke orang lain, di situ penyesatannya udah mulai masuk. The increase of the capacity untuk orang yang menerima kapasitas itu adalah penambahan. Ya. Kita kan merasa penambahan dari Tuhan menjadi kekurangan lagi kalau kita bedakan atau bandingkan penambahan dari Tuhan dengan penambahan orang lain gitu. Ya. Ya. Hmm. Ya. Dan satu hal yang kita mesti selalu ingat tuh gini. Ini yang aku belajar mungkin setahun terakhir ini ya. Tiap kali itu ada berkat finansial itu masuk. Aku sekarang gini, Tuhan mau apa ya? Aku tuh malah takut. Hmm. Karena Oh, jangan sampai gini, setiap kepercayaan dari Tuhan itu cuma kendaraan untuk sebuah tujuan, untuk sebuah rencana Tuhan. yes. Iya. Dan itu selalu bicara tentang memuliakan Tuhan dan memberkati hidup banyak orang. Aku tiap kali sekarang dapat uang, jujur langsung gini sama istriku. Yang Tuhan mau kita apa sih? Dikasih kayak gini nih ada. Ini Ada. tanggung jawab nih. Iya, Ada iya, apa ini? iya. Di balik kepercayaan ada tuntutan, ada tanggung jawab. Dan ini bukan supaya kita tuh semakin lebih kayak enggak, ujungnya selalu bicara people.
Tuhan mau kita berkati siapa ya? Dan That's good. benar, dan itu kejadian terakhir ini baru semalam. Tiba-tiba istriku tuh cerita dan dia ngambil keputusan yang super singkat. Aku bersyukur punya istri yang sangat murah hati. Justru mah kadang-kadang aku perlu ngerem. Bagus, tapi you perlu Iya, hikmat sesekali gitu lah. Aku ngerti Masum, aku ngerti. Iya. Gitu. Pernah tuh ada ini banyak kejadian ini aku. Jadi kita membantu satu teman kapan hari. Terus tiba-tiba tuh aku juga nggak ngasih info ke dia bahwa aku aja yang transfer. Dan kita udah sepakat dengan angkanya. Singkat cerita kedobelan transfer. Come on. Karena nggak mungkin ditarik balik ya. Iya. Tapi hari itu karena kita udah banyak didewasakan sama Tuhan tentang masalah memberi. Kita ujungnya tuh nggak saling menyalahkan, justru ketawa. Yang kamu juga transfer? Duh aku ya. Kedobelan ya? Ya udah nggak apa-apa. Terus kemarin kejadian lagi. Tiba-tiba ada satu temen yang ternyata divonis itu mengarah ke ada masalah cancer atau ke sana gitu. Tiba-tiba istriku tuh aku lagi kelar pelayanan dan dia langsung dengan sigapnya itu telepon. Yang, kenapa? Ini nggak bisa, harus ambil keputusan sekarang. Apa sih? Nih teman kita gini-gini nih. Mau ngasih berapa? Aku tuh udah mikir, oh kayak gini itu kira-kira kasihan segini. Iya. Dia ngasih lebih dari itu. Oke. Ya udahlah, dia rasanya lebih murah hati dari aku. Udah akhirnya, oke, yaudah kita kerjakan. Jadi sekarang aku belajar ya. Tadi poin pertama yang aku mau sampaikan ini di sesi ini, setiap kali kepercayaan itu datang itu cuma kendaraan untuk Tuhan mau kita berkati ke lebih banyak orang. Tangkap itu. Yang kedua, berkat terbesar dalam sebuah pelayanan selain ya kita ngomong ada pewahyuan yang baru, ada karakter yang didewasakan, tapi yang ketiga ini yang paling mahal menurut aku, pertemanan yang ditambahkan. Wow. Aku tuh sekarang belajar benar-benar ya di pelayanan ya. Itu kayak Tuhan tuh ingatkan bahwa the biggest blessing kamu tuh punya banyak temen. Sedih banget kalau kelihatannya pelayanan kita diberkati financially dan segala macam, tapi ujungnya teman kita nggak tambah banyak. Itu nggak sehat loh. Pada akhirnya kasih itu yang berbicara. Buat apa kita jago berteologi tapi akhirnya membuat terjadi perpecahan atau ngurangin temen. Apa artinya? Kita ngomong di dunia pelayanan ya. Salah satu orang kejar itu kan nggak bisa dipungkiri semakin pinter. Semakin jago dalam berteolog dan segala macam. Sekarang aku semakin sadar bahwa berkat terbesar bukan uang. Bukan bicara tentang pengetahuan yang kelihatannya orang mana kita teman bertambah. Come on. Itu paling menyenangkan. Karena aku pengen suatu kali ketika berpulang, aku pengen ada orang-orang dari kalangan ini datang, orang dari kalangan ini datang, orang kalangan ini datang, dan mereka memanggil aku sebagai teman yang baik. Dan terberkati dengan pelayanan kita. Wow, and sebenarnya tadi saya rasa Ko Frankie memberikan sebuah rahasia. Setiap kali Tuhan dan dia rindu memberkati, entah itu orang pelayanan, pekerjaan, kita suka fokusnya kepada fungsinya sih. Padahal identitas kita adalah hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Kita di dunia sekuler, kita ada di dalam 4 tembok gereja, kita di dalam yayasan, pelayanan, pekerjaan kita juga pelayanan. Because ministry is about kepada siapa kamu mengerjakan yang kamu kerjakan. Jadi kalau seorang dokter, pengusaha melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan, dia sedang melayani Tuhan. Jadi kita nggak bisa pisahkan gitu loh, secular with non-secular. We are kingdom people. Nah, tadi Ko Frankie berkata bahwa orang-orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan, financialnya pasti naik. Dan selalu dibawa kepada prinsip kebenaran firman yang mengajarkan tentang pengertian menabur, pengertian memberi dengan murah hati. Sebetulnya waktu kita diberkati secara finansial, Tuhan sedang memperlebar kapasitas kita untuk menerima lebih banyak dan menyalurkan lebih banyak. Benar. Dan kalau kita udah masuk ke siklus itu, kita udah masuk ke sistem perekonomian kerajaan sorga. Dan akhirnya sumber kita udah bukan lagi kepada uangnya dari mana, jumlah PK-nya berapa, penyokong kita berapa. No, kita sudah masuk into the system of Jehovah Jireh yang mampu, yang membuat nggak ada jadi ada, yang nggak mungkin jadi mungkin. Di tengah-tengah musim kemarau bisa ada harvest yang luar biasa gitu. So we need to understand bahwa gereja harus mengerti, ini penting nih, Tuhan tidak pernah anti dengan anak-anaknya diberkati. Tapi jangan sampai kita diberkati tidak mengenali kenapa kita diberkati, apalagi tidak mengenali siapa yang memberkati. Dan akhirnya it's all for waste. Tapi kalau kita bisa mengerti dan masuk ke sistem
kerajaan sorga, di mana kita dilatih untuk melepaskan, untuk memberi, menabur. Iya. Saya percaya kalau kita punya hati sekarang, oke, siapa yang bisa kita berkati sekarang? Lord, Tuhan kasih ini buat apa nih? Yeah. Siapa yang perlu ditolong? Yeah. The capacity will continue to increase. Yeah. At the same time, kita pun menikmati kebaikan Tuhan. Ya. Keluarga kita menikmati kebaikan Saya Tuhan. saya diajar oleh mentor saya ya. Mungkin ini kita kalau saudara bertanya kenapa sih judulnya jangan sampai PK Membuat nggak peka. Membuat nggak peka. Karena saya percaya juga kita yang diberkati di dalam ladang Tuhan secara manajemen, saudara mesti mengalokasikan PK itu ada juga benih untuk orang lain. Come on. Ya. Ya. Gitu loh. Dan kebanyakan orang kan berpikir, aduh nggak punya nih. Karena nggak pernah dialokasikan. Come on. Ya. Gitu loh. That's powerful. Selalu harus dialokasikan. Yes. Jadi baik kita WL, singer, jangan cuma alokasi buat tambah equipment. Ya. Ya. Loh, Ko Frank, jujur lah. Kadang-kadang Ya. kan kita kalau teman-teman pemusik, teman-teman maksudnya juga mereka bilang, "Dio, aku ya PK ya, aku untuk beli cymbal drum yang mahal. Ya. Upgrade efek gitar. Ya. Ya kok tahu lah semua barang-barang Ya, jujur ya. sekarang Ya, makin ya. mahal. Mahal. Mikrofon makin semua alat makin Ya, mahal. ya. Ya aku pakai itu. Aku bilang nggak apa-apa. Oke, kita juga mau memberikan yang terbaik ketika kita diundang pelayanan. Ya. Tapi jangan lupa itu ada benih juga untuk orang lain. Itu ada ayat itu Pastor Dio. Prinsipnya Tuhan memberikan roti untuk dimakan, Ya. berarti dinikmati. Ya. Berarti itu kebutuhan. Ya. Berarti itu kebutuhan sehari-hari loh untuk penghidupan. Ya. Tapi benih untuk ditabur. Ya. Jangan sampai apa yang kita terima yang seharusnya ditabur atau diberikan kita makan. Ya. 2 Korintus 9 ayat 10 sampai 11. Yes. Ya. Dan akhirnya kalau kita makan benih, mau makan 1000 benih, lu nggak mungkin kenyang. Ya. Nggak mungkin kenyang. Sebab itu benih harusnya ditabur. Waktu dialokasikan di tempat yang tepat dan benih itu akhirnya berkembang, itu benih yang kecil bisa menjadi pohon yang besar dan menghasilkan lebih banyak lagi. Iya. Untuk musim yang selanjutnya. Gitu. Benar. Sedangkan kalau makan roti waktu dimakan ada satu masa di mana perut kita kenyang. Lu kebanyakan makan roti muntah. Ya. 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 So I think it's wisdom gitu. Ya. Bagaimana kita mengalokasikan. Dan saya rasa itu yang dikatakan Ko Franky juga penting. Bagaimana suami istri juga saling mengingatkan. Betul. Dan sama-sama budgeting gitu. Ya. Yang mana yang untuk kebutuhan. Ya. Yang mana untuk Ya. kepentingan. Ya. Yang mana untuk kesenangan. Iya. Yang mana yang harus ditabur dan diberikan. Karena Sesuai dengan tuntunan betul, Tuhan. karena tadi Amsal 30 kembali Tuhan memberikan berkat untuk kita nikmati juga. Come kok. on. Ada Ya. bagian. Ya. Pengkhotbah, kita pengkhotbah berkata, ya kesenangan orang-orang adalah menikmati hasil kerja kerasnya, True. makan Yes. dan minum. Betul. Ya. Ya itulah kesenangan manusia di bumi ini. Ya. Ya. Itu. Yes, that's right. Dan kita kok aneh ya kalau kita melihat ya kalau kamu dokter, kamu pengusaha, ya kamu berhak untuk menggunakan uangmu untuk apa saja. Padahal mau dokter, mau pengkhotbah, pemimpin yayasan, kepala perusahaan, waktu sikap hati kita benar di hadapan Tuhan sebagai pengelola yang baik. Cuma pekerjaannya berbeda. Ya. Tapi semua prinsip-prinsipnya intact. Mungkin ya karena mereka ngelihat ya namanya pendeta gitu loh, ya namanya yang orang yang melayani di rumah Tuhan, Ya. kan beda sama yang ya profesi-profesi yang tadi itu loh. Gitu loh. Kadang-kadang kita juga budaya Indonesia, budaya Iya, timur iya. Budaya. perlu diperhatikan juga memang konteks Iya. di mana kita melayani begitu. Makanya saya senang dengan Pope yang sebelumnya yang almarhum Pope Francis. Pope Francis. Kan dia kan pakai jam Casio kalau nggak salah ya. That's right. Wah itu. Jam apa tuh yang aku cek Bukan Swatch kalau nggak salah ya. aku lupa Alarm lah ya. digital kalau Nanti nggak mungkin salah. ya saudara bisa cek masing-masing. Aku pernah sempat cek harganya, Ya. Ya. penasaran gitu loh. Ya. Ya. Casio toko warna hitam, Casio, 200.000 gitu. Wah. Jadi ya itu juga menunjukkan kecukupannya beliau itu. That's right. Kaya miskin itu bicara tentang sikap hati, mental. Ya, that's powerful. Orang dikatakan kaya itu bukan karena jumlah saldonya berapa. Tapi bagaimana dia bisa, seberapa level dia memberi. Kaya itu ditentukan dari level memberi, bukan level menerima. Yes. Kaya ditentukan dari level memberi, bukan level menerima. Oh, Makanya that's Alkitab kan biblical. ngasih contoh tentang janda yang miskin Yes. dan juga orang-orang yang jauh lebih kaya secara ukuran dunia. Tuhan lihatnya kan beda. Iya. Jadi kaya di mata Tuhan tuh beda. Kita mungkin
orang punya 100 dan dia kasih 50, itu nilainya lebih besar daripada orang punya 1000 dan kasih 100. That's right. Rasio. Persentasenya yang diperhitungkan. Jadi Yes. jadi kita tuh mesti tadi balik ke poin tadi bahwa hati-hati dengan setiap apapun yang dikelola di tangan kita. Iya. Karena pada akhirnya balik ke kisah tentang talenta, ada masa dipercayakan, ada masa diperhitungkan. Come on. Iya. Dan Gitu. dimintakan pertanggungjawaban. Diminta pertanggungjawaban. Jadi aku tetap percaya tentang prinsip tentang anugerah dan upah ya. Yes. Buat aku. Upah itu juga anugerah sih. Tapi bedanya anugerah itu sudah menanti di belakang kita, udah dikasih semua buat kita, tinggal kita kelola. Nah kalau dikelola dengan baik, ada upah yang menanti kok. Dan jujur aja, effort kita dengan kenapa aku bisa ngomong bahwa upah itu ada, karena Alkitab tuliskan di sana bicara tentang upah. Nah, tapi upah itu pun yang kita terima itu nggak pernah sebanding dengan effort yang kita lakukan, jujur aja. Iya. Karena Tuhan itu Tuhan yang selalu menambahkan, makanya upah itu juga anugerah. Iya. Gitu. Bukan kita pengen ngarap sesuatu. Tapi kalau kita ngomong balik ke prinsip anugerah ya, kalaupun kita ngarap sesuatu tuh buat aku tuh nggak salah, tapi jangan sampai ujungnya itu cuma jadi goal utama. Iya. Gitu loh. Kita tuh masih dalam proses. Aku kadang-kadang juga merenungkan ya. Kadang-kadang apakah kita bisa ngomong bahwa kita ini adalah orang yang murni banget? Kagak, kita masih kadang-kadang masih hitung-hitungan juga. Tapi semakin hari semakin dimurnikan. Itu aja sebenarnya. Apa yang kau Frankie katakan juga ada biblical ayat firman Tuhan yang saya teringat. Bahwa Tuhan gak pernah punya masalah dengan harta. Dia bilang di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. So it's about the location, bukan hartanya. Jadi kalau kita menemukan hati Tuhan, kita menemukan harta Tuhan sebetulnya. Ya. So it's about the location. Tuhan gak punya masalah kok. Bahkan pengusaha yang kaya itu. Dia berkata kepada anak muda yang kaya itu. Kalau di bahasa Inggris the rich young ruler. Jadi orang ini punya 3 capacity. Ya. Dia bisa ngomong ke orang kaya. Dia seorang yang punya influence authority. Karena dia penguasa. Dan dia anak muda. Dia bisa berdampak kepada generasi muda. So this guy is potential. Tapi Yesus berkata kalau kamu mau ikut aku, sell everything. Yang unik di pasal yang sama. Yesus mengajarkan kalau kamu rela kehilangan semua buat aku, kamu terima upah bukan di kehidupan yang akan datang saja loh. Sekarang. So saya jadi berpikir what if kalau anak muda itu berkata Lord aku jadikan kamu yang pertama dan yang utama. Bukannya malah dia kehilangan. God says I can entrust you dengan harta yang kamu miliki, I'll give you double. Why? Because apa yang kamu miliki punya influence. And God needs us to influence this world. He's the rich young ruler. Tapi karena nggak ngerti dan akhirnya itu harta buat kita nggak peka, we lost the potential. We lost our call. Itu Yesus waktu itu ngajarin anak muda itu dahsyat banget gini. Aku jadi inget. Tuhan tuh sebenarnya lagi mau konversikan investasinya dia. Yang awalnya nilainya cuma punya nilai di bumi. Jadi punya nilai yang kekal. Yes. Wow. Tapi dia tuh nggak ngerti maksudnya. Nggak bisa lihat. Nah, jangan sampai gini, kita mengumpulkan harta di bumi terlalu ya ini ngomong nggak cuma orang di area pelayanan di semua full time, di semua bidang apapun yang kita hasilkan pastikan punya nilai kekekalan. Konversikan itu jadi harta di surga. Amen. Pakai itu untuk membawa banyak orang datang kepada Kristus. Amen. Intinya itu. Pakai itu untuk banyak orang bisa merasakan kasih Tuhan. Pakai uangmu untuk engkau bisa ngajak makan orang sehingga akhirnya orang itu bisa ngalami jamahan Tuhan melalui hidupmu. Kan Alkitab ngomong tuh, ada gunakanlah mamon yang tidak jujur itu untuk membangun banyak persahabatan. Membangun persahabatan. That's right. That's it. Gunakan mamon. Itu aku tiba-tiba tadi diingatkan. Nah, banyak orang lupa itu, gitu. Investasikan itu supaya kamu punya banyak teman, supaya kamu bisa connect dengan mereka. Sedangkan miris ya Ko Frankie. Saya jadi ingat satu kata, kok sekarang tuh di dunia miskinkan orang gitu. Tuhan gak pernah memiskinkan loh. Ada contoh Ayub. Ayub harus go through what he went through. Tapi at the end of the day, nama Tuhan dipermuliakan. Ayub diubahkan. Tapi apa yang dia miliki? 2 kali lipat. Double. Double. So wealth is not evil if it's in the right hands. Itu saya rasa orang percaya harus mengerti itu. Dan tadi Ko Frankie juga ngomong, masalah sekarang ya contoh kayak ayat gitu. Kenapa sih Yohanes Pembaptis bisa bilang bahwa
dia harus semakin besar, aku semakin kecil. Karena pelayanan Yohanes Pembaptis waktu itu besar banget. His ministry was the biggest in Judea. Dan dia berhasil loh. Sampai orang Farisi itu dibaptis sama dia loh. Dan dia bisa bangun pelayanan in the desert of Judea. Dia bisa tarik orang dari Yerusalem dan pelayanan itu besar. Bayangkan, orang dari kota bisa ke padang gurun. Dan pelayanannya besar. Iya. Dan dia bilang, ini pelayanan gue lagi saking besarnya. Aku harus semakin kecil supaya Yesus harus semakin besar. Lah sekarang banyak orang, lu gak punya apa-apa, tapi alasannya dia harus semakin besar, gue harus semakin kecil. Lu kalau makin kecil lagi minus bro, gak ada apa-apanya gitu. Aduh Tuhan. Jadi sometimes, you see what I'm saying? Yohanes bilang gue harus semakin kecil. Kenapa? Because his ministry was the biggest. Mungkin kadang-kadang orang itu pakai ayat untuk selalu kan membenarkan diri Alasan. sendiri. Iya. Nggak bisa ngelola, dia harus semakin besar. Gue semakin Padahal kecil. there is something wrong in the ministry. Correct. Itu bukan Yesus makin besar. Dia kecil bukan karena Emang lu nya nggak bisa. karena nggak gitu. bisa mengelola atau memanage talenta orang yang dititipkan Tuhan lewat pelayanan dan gerejanya. Iya. Dan bayangkan orang yang nggak ngelakuin apa-apa, nggak produksi apa-apa, aku harus semakin kecil. Lu semakin kecil lagi hilang, men. Iya. Well, saudara, kalau yang belum, I just wanna pivot sedikit, saudara, ya, karena this year November, Ko Frank ini That's right. ada worship. Ko please share di podcast ini Ko. Jadi tahun ini 2025 tuh tahun ke-20 di mana aku masuk terutama masuk ke music industry ya, Christian music industry. Tahun 2005 tuh pertama kali aku bikin album bersama dengan bandku namanya Live Tree waktu itu, dan puji Tuhan 20 tahun berikutnya masih bisa berkarya, masih produktif berkarya, bukan cuma sekedar nyanyiin lagu yang jadul, tapi masih ada lagu yang baru. Tadi Mike barusan ngomong bahwa ada satu lagu yang baru yang lagu Hati yang Hancur, dan ada beberapa lagu lain. Terakhir ada satu lagu lagi judulnya Masa Penantian. Karena aku lihat hari-hari ini banyak orang tuh sedang menantikan sesuatu, dan supaya mereka tetap kuat dalam masa penantian mereka. Dan itu tuh kemana-mana bisa memberkati banyak orang. Dan aku ngelihat ini momentum untuk aku mau rindu banget, tapi selalu tanya sama Tuhan, Tuhan suruh apa enggak? Gitu. Dan aku selalu minta sign-nya. Dan akhirnya puji Tuhan ngelewatin sebuah proses, satu persatu pintu Tuhan buka. Dan nanti 19 November di tenis indoor Senayan. Come on. Jam 7 malam ada sebuah live recording judulnya Jesus Forever. Ya, selamanya Yesus. Selamanya Yesus. Kita bikin lebih keren dikit. Diganti Jesus Forever. Bisa aja ya. Padahal itu juga udah terkenal itu. Gitu. Dan nanti saya nggak sendirian, ada Kak Sidney Mohede, ada Yesu Abraham, Andi Ambarita, ada Berry Likumahua, Echa Sumantri, ada Unlimited Worship Choir pertama kali akan melayani di situ. Jadi teman-teman yang kapan hari kita sempat training, dan mereka bakal melayani pertama kali bersama-sama. Kita punya choir akhirnya, dan seru banget. Jadi kita bakal merekam ada sekitar 15 lagu. 50-50, kalau nggak salah 8 lagu yang sudah pernah direkam sebelumnya, dan ada 7 lagu baru. Haleluya. Jadi itu yang seru. Dan kalau kita balik ke topik gini, bicara tentang financial ya, berkat financial. Secara manusia jujur, event itu rasanya nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena aku sekarang sadar kadang-kadang siapa yang mau support ya? Iya. Gitu. Tapi ya again, kalau kita, Tuhan tuh yang tahu siapa kita. Kalau memang udah waktunya, memang kita bisa dipercaya lebih. Selalu akan ada orang-orang yang Tuhan datangkan untuk mencukupkan yang diperlukan. Amin. Tuhan tuh adalah Tuhan yang selalu mempertemukan dengan orang-orang yang cocok, orang-orang yang tepat. Bahasa kerennya nih, divine connection. Dan itu benar. Akhirnya aku tuh 2025 bulan Januari kemarin tiba-tiba bisa ketemu sama satu orang, padahal orang ini backgroundnya IO. Dia nggak pernah bikin event, dia bukan promotor. Tiba-tiba bisa ketemu, dan akhirnya dia ngomong, aku digerakkan untuk bikin konser pertama kali, dan aku dapetnya Frankie Kunchoro. Padahal dia tuh backgroundnya biasa bikin event bukan musik Kristen, musik rohani, ya yang lainnya gitu loh.
Tapi tiba-tiba dia bisa digerakkan seperti itu dan akhirnya waktu itu aku sekali lagi minta tuntunan Tuhan. Ada 3 hal. Pertama, kalau nggak sepakat nggak ada berkat. Oke, nanti aku akan ngomong sama dia. Yang kedua, dia cari uang apa cari jiwa? Karena kalau dia cari uang, berarti itu udah misleading karena ujungnya selalu bicara tentang jiwa. Yang ketiga, ini orang siap rugi apa enggak? Karena kalau nggak siap rugi, aku namanya udah naik, dia melarikan diri, aku nggak bisa melarikan diri. Iya. Jadi akhirnya ada 3 hal itu yang kemarin aku waktu meeting Januari kemarin kita bahas, dan puji Tuhan melewati proses, akhirnya semuanya oke, aman, sampai akhirnya bisa dapat tempat juga di tenis indoor Senayan. Dan tujuan besarnya sebenarnya, again, bicara tentang people selalu. Satu, pertama memang kepengen melalui event ini mempermuliakan Tuhan, merayakan kebaikan Tuhan. Tapi yang kedua, generasi ini mulai semakin sedikit orang-orang singer-songwriters yang berani berkarya secara konsisten. Sekarang yang lagi banyak disupport itu lebih ke worship teamnya. Makanya ada namanya ini worship, itu worship. Karena kalau misalnya soloistnya, WL-nya yang disupport, kadang-kadang aku tahu gereja-gereja itu ada ketakutan. Kita udah support dia, dia cabut. Tapi kalau tim worshipnya, worship teamnya namanya tetap sama, orangnya bisa berubah tuh. Makanya lebih banyak disupport. Bisa sangat dimengerti secara organisasi. Jadi untuk bisa menjadi seorang soloist, singer-songwriter itu nggak gampang. Nah, aku berdoa dengan project ini, Tuhan bisa bangkitkan, akan dibangkitkan lebih banyak lagi. Nggak perlu Frankie Kuncoro berikutnya, tapi singer-songwriters generasi berikutnya yang dipakai lebih dahsyat dengan pesan-pesan pewahyuan dari Tuhan yang tajam. Nggak cuma ngomong tentang itu lagi, karena Tuhan itu sangat kaya, pribadinya sangat kaya untuk kita bisa sampaikan kepada generasi ini. Ya. Dan yang ketiga, melalui event ini, karena aku ada pelatihan pujian penyembahan Unlimited Worship, kita mau pakai platform ini untuk memberikan wadah supaya teman-teman punya kesempatan melayani dalam kapasitas tentunya tempat yang besar, gitu. Yang ditabur bisa dikatakan banyak, nggak mudah, tapi ya memang ini yang Tuhan percayakan, dan saya percaya sih sampai hari ini puji Tuhan terus naik penjualan tiketnya. Dan nah mungkin banyak orang nggak tahu, aku pun berjuang gitu loh. Aku tuh pelayanan kemana-mana. Tadi aku sempat sharing juga, pelayanan ke Palembang, pelayanan ke Solo, ke pelayanan kemana-mana itu tuh selalu naikin poster itu. Perjuangannya nggak mudah. Tapi aku selalu ingat, kalau kita mau jadi pengelola yang baik, tuayannya pun juga pasti luar biasa. Jangan jadi orang malas. Kalau aku mau tutup dengan message dari aku. Kenapa 2-5 itu akhirnya bisa mendapatkan kepercayaan, bahkan yang 5 jadi 10 ditambahkan 1 ada bonus. Ya, itu aku belajar pertama, mereka tuh punya hati hamba. Hati yang mau mengerti hati tuannya. Hati yang merasa dia bukan pemilik tapi pengelola. Hati yang mencerminkan karakter tuannya. Itu namanya hati hamba. Yang kedua aku lihat dari orang yang punya 25 talenta ini, dia itu fokus mengembangkan yang ada di tangan mereka. Ya, beda sama yang satu tuh iri. Wah, yang lain lebih enak rasanya, aku cuma punya segini, nggak berarti. Padahal kalau satu dikerjakan, biji apel kalau dikerjakan, suatu kali bisa jadi pohon apel, menghasilkan banyak buah. Dan ujungnya kalau dikerjakan dengan serius, suatu kali bisa jadi perkebunan apel. Gitu. Dan yang ketiga yang aku belajar, orang yang 2-5 talenta ini yang kita tulis, dia itu segera pergi. Artinya dia itu gak suka menunda-nunda. Tiap kali dikasih kepercayaan dikerjakan dengan maksimal. Aku nih lulusan orang malas. Serius, aku tuh malas banget jujur. Aku tuh orang yang suka nunda-nunda beneran. Aku tuh jujur, aku ngomong apa ada nih, Tuhan bentuk, dibentur-benturin dengan berbagai macam hal. Sampai akhirnya bertobat. Dipulihkan dari orang malas sampai sekarang Tuhan bentuk mesti berkarya dan mesti prepare ini itu sampai akhirnya Tuhan ubahkan. Makanya hari ini kalau begitu banyak kepercayaan Tuhan nyatakan itu karena ada karakter yang diubahkan. Jadi kalau Anda mau dipercaya Tuhan, salah satunya di area finansial, jangan jadi orang malas, jangan suka menunda-nunda. Itu tagline-nya tuh kok. Karakter yang diubahkan akan menuju kepada kepercayaan yang ditambahkan. Pas. Jadi lagu baru tuh. Lagu baru ya. Lagu baru itu. Sekali. Oke.
Terakhir, orang mau beli tiketnya di mana? Ya. Di loket.com. Oke. Jadi nanti tinggal ke loket.com, Gampang. cari aja Frankie Kuncoro. Ketik aja nama Ketik aja. Ko Franky Kuncoro. Why don't Pastor Dio nanti kan Oktober kita juga ada Intergen Summit. Intergen Summit, saudara. Ya, And kita bisa ada booth special for Jesus Forever. ya. Wow. 18 Oktober 2025, saudara. Tiketnya kalau nggak salah sekarang ini Lagi promo nih. Karena 80.000. Iya. Tapi yang normal tuh 100.000 atau berapa? 100.000. 100.000. Tapi pokoknya nggak mahal lah, saudara. Kenapa? Karena saudara dapat makan siang, dapat snack, dan saudara Wow. investasi juga. Memang kita bukan ngecas yang kayak Betul. 450 Itu sih ribu. murah banget. Iya. Hanya untuk makan siang, snack, plus ya istilahnya juga mensupport lah. Gitu, karena kita maunya sebanyak mungkin orang mendapatkan berkat karena temanya adalah hujan awal, hujan akhir. Come on. Wow. It's gonna be a prophetic gathering. Om Timotius Arifin Iya. akan datang. Pastor Wow. Andi Founder GB Setiawan, Rock, Pastor Andi Setiawan dari Pastor CLCC, Victor Purnomo, Pastor Victor Purnomo dari JKI HTI Semarang, Wow. Pastor Pastor Budi Cahyadi dari GBI Rana 18 Lampung, Yes. saudara. Beberapa Pastor Eslite Asli ya. dari Bandung, Dari Bandung, akan ICC. hadir, That's juga right. ICC juga akan Yeah, hadir. wow. Pastor Memberkati. Samuel Ferry dari HTE. Ya. Jadi saudara a lot, dan itu satu harian, saudara. Wow. Jadi ya teman-teman musik band dari HT anak muda akan datang juga. Keren. Ngisi satu sesi. Asik. Jadi Powerful tuh. Nah, ya, kalau saudara mau untuk tahu informasi Jesus Forever, concert dari Ko Franky Kuncoro pada hari H, kita juga ada Ya. special booth. Keren. And saudara nggak bisa perlu get atau tiket. ya nggak perlu nunggu karena ini kan mungkin kan kita record sekarang launchingnya kan nggak minggu ini ya atau satu dua minggu ke depan. Jadi saudara bisa langsung aja nanti ya cek ke loket.com. Yes, you can do that. Gitu. Oke. So thank you Ko Franky Seru ya. for this wonderful episode. And 1 more jam nggak repeat berasa. orders are to Iya, come. iya. Sesuai dengan nama bandnya. Yes. The Repeats. Aku tahu loh sekarang terakhir nih benar saudara. Ya. Kenapa nggak mau pakai jam tangan? Kenapa? Kalau WL dikasih timer susah udah saya udah. Nanti kalau kenapa lewat nggak ada jam. Nah itu. Jadi sekarang aku khotbah juga nggak mau pakai jam tangan udah. Bablas ya udah. Oke, saudara. God bless you. Do DM us for any Yes. comments, thoughts, and any questions, So good. saudara. God bless you. Thank you, Ko Bye-bye. Franky. Thank you.